Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Oke teman-teman, setelah kemarin kita praktek trading, hari ini kita teori ya. Jadi ada teori, ada prakteknya juga. Pada kesempatan kali ini saya pengen bahas tentang game psikologis. Apa itu game psikologis? Jadi trading itu adalah permainan psikologi. Permainan psikologi karena keberhasilan lebih ditentukan manajemen emosi, disiplin, dan pola pikir dibandingkan dengan sekedar analisa teknikal. Nih teman-teman, tak kasih yang tak blok ini teman-teman bisa baca. Jadi trading itu adalah manajemen emosi, ya. Di situ ada rasa takut, rasa serakah, ya. Ada disiplin dan pola pikir ataupun mindset dibandingkan sekedar analisis teknikal. Jadi teman-teman semuanya, banyak orang yang sebenarnya bisa analisa. Ya, bisa analisa. Tapi gagal jadi trader. Kenapa? Karena psikologisnya kacau. Banyak sekali teman-teman. Orang yang jago analisa, coret-coret market. Tapi kenapa mereka gagal jadi trader? Karena mereka gagal di psikologisnya. Ya, karena memang trading itu tentang game psikologis. Gini aja deh teman-teman, kalian gak usah pakai teknik yang aneh-aneh, tapi kalian secara psikologinya matang. Itu akun kalian awet dan jauh lebih menghasilkan daripada kalian berguru kemana lah ke suhu paling suhunya. Kalian pakai teknik yang menurut kalian bagus banget, tapi psikologinya kacau. Nih tak kasih tahu teman-teman, orang yang tekniknya nggak ada dan psikologisnya bagus, itu bahkan masih bisa bertahan di market. Oke, jadi ada beberapa hal penting nih yang pengen tak sampaikan ke teman-teman. Ya, teman-teman simak sampai selesai, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tapi sebelum itu seperti biasa ya teman-teman ya, kita simak dulu untuk promo yang satu ini. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya di dunia. Dan di XM itu selalu ada ya, sering ataupun selalu ada yang namanya kompetisi akun demo. Caranya kalian masuk ke personal area seperti ini, cari di menu sebelah kiri, di sini ada menu kompetisi. Nah, kalian cek aja ya, sering-sering cek aja ya teman-teman di sini ya. Nah, di sini di menu demo itu ya, kita klik cari kompetisi, itu biasanya ada. Nah, ini teman-teman kalian bisa ikut secara gratis ya. Kalian ikutin aja ya yang namanya kompetisinya. Kemudian teman-teman kalian akan dapat hadiah apabila teman-teman ya kalian bisa dapat juara. Nah, seperti ini kalian masuk ke dalamnya. Lihat periodenya ya, karena ini tanggalnya akan selalu berganti. Kemudian kalian klik mulai berkompetisi. Nah, nanti teman-teman akan dapat akun demo, lalu trading kan, banyak-banyakan profit. Nah, nanti kalau kalian dapat peringkat, kalian dapat hadiah. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, informasi selengkapnya teman-teman kalian langsung aja kunjungi di websitenya. Yang belum pernah daftar atau pengen link websitenya ada di deskripsi video ini ya. Oke ya teman-teman ya, jadi game psikologis teman-teman. Banyak orang yang sebenarnya bisa analisa, tapi mereka gagal jadi trader karena gak bisa mengendalikan diri. Betul atau betul? Yang pertama, itu karena mereka tidak bisa berhenti. Jelas sekali. Orang yang gak bisa berhenti, gak ada remnya, akhirnya edik. Apa itu edik? Kecanduan. Akhirnya kalau gak trading, gak nyaman. Ya kayak kecanduan makan aja teman-teman. Makan itu kan sebenarnya banyak orang yang sudah kecanduan. Makan teman-teman. Kalau nggak makan ya lapar banget. Nah sedangkan orang yang makan 3 hari sekali, kalau siang nggak makan, biasanya makan itu lapar banget. Tapi orang yang biasanya makan 2 hari sekali, siang nggak makan ya nggak masalah gitu. Jadi trading itu bisa menjadi sebuah kecanduan. Yang ketika kecanduan itu sudah ada teman-teman, maka di situ nggak ada teknik. Jadi psikologi yang kacau itu akan menghilangkan teknik. Jadi teknik itu nggak akan kepake lagi. Dan ini terjadi ketika seseorang itu tidak bisa berhenti, alias kecanduan. Banyak sekali teman-teman yang seperti itu. Ayo, siapa di antara teman-teman yang seperti itu? Jadi teman-teman semuanya, itu biasanya orangnya tuh gini. Setelah profit, dia nggak berhenti. Entry terus. Akhirnya profitnya makin banyak mungkin. Entry terus, akhirnya jadi rugi. Akhirnya pengen balikin profit yang tadi, entry lagi, malah tambah rugi, entry lagi, tambah rugi lagi. Waduh, gua mah harusnya tadi berhenti gitu, tapi udah telat gitu. Makanya teman-teman, kalian itu harus punya batasan yang jelas, ya. Harus punya batasan teman-teman.
Karena dengan kalian punya batasan, artinya kalian punya kuasa atas psikologi kalian. Kalau kalian nggak punya batasan, teman-teman, kalian nggak punya kuasa atas psikologi kalian, ya akhirnya semuanya juga kacau. Duit sebanyak apapun, teman-teman, habis kalau kalian nggak punya kuasa atas psikologi kalian. Nah, bagaimana caranya punya batasan? Ya kalian tentukan batasannya. Ataukah kalau ini cerita saya sendiri aja ya, saya itu batasannya itu harian. Batasan harian itu max 2 kali entry dalam satu akun. Dan saya punya akun banyak. Ya, nggak apa-apa kalau akun yang lain nggak apa-apa. Itulah untuk mensiasati saya ya. Karena memang beberapa dananya tuh udah ada gitu. Nggak sama seperti dulu. Kalau dulu bener-bener 2 kali satu hari dan itu bener-bener maksimal 2 kali entry satu hari. Itu batasan saya. Dan ketika saya sudah profit, teman-teman, saya nggak langsung entry, nggak boleh langsung entry. No entry langsung itu nggak boleh. Harus ada jeda, entah itu beberapa jam atau bahkan sampai kelupaan di hari selanjutnya saya baru entry lagi. Kalau teman-teman punya batasan, kalian akan memenangkan ini game psikologis. Ini market, teman-teman, asli. Ini kayak nyandu banget sih. Dulu saya juga seperti itu. Aduh, rasanya tuh enak banget ketika profit, ketika rugi. Ya, pokoknya tuh bawaannya tuh gatel, teman-teman. Pokoknya pengen masuk aja lagi kayak gitu. Itu nyandu banget. Yang akhirnya ya uang berapapun habis. Sampai akhirnya ya saya baca banyak banget ya, dengerin banyak banget nasihat ya. Itu tentang game psikologis. Oh, ternyata seperti ini. Jadi orang-orang itu memang disengaja untuk dimainkan psikologinya dengan chart yang sangat volatile, yang sangat mudah jadi profit, sangat mudah jadi rugi. Yang akhirnya apa, edik? Ya kayak kecanduan judul aja, teman-teman, sebenarnya. Ya kayak kecanduan yang lainnya, kecanduan kopi, kecanduan apalah, sampai barang-barang yang nggak boleh. Itu kalau kecanduan tuh kalau nggak konsumsi ya nggak enak. Kalau nggak entry ya nggak enak. Itu bahaya, teman-teman. Karena di sini dia tidak punya batasan, yang akhirnya apa? Ya dia akan berhentinya itu ketika margin call. Kalau masih ada uang, depo lagi kayak gitu. Jadi ini adalah tentang game psikologis, teman-teman. Yang ketiga, game psikologis kalian bisa menangkan kalau kalian disiplin tentang resiko. Yang pertama tadi tentang batasan kapan berhentinya, ataupun yang kedua ya tadi, ataupun tahu kalian harus mundur gitu. Yang ketiga, ketika kalian bisa memenangkan game ini kalau kalian disiplin. Bro, di setiap entry kalian, baik itu buy ya ataupun sell, teman-teman, itu ada resiko loh. Jangan kepedean kalau kalian sudah pernah profit terus kalian pasti wah ini mah pasti naik, ini mah pasti turun. Nggak bisa, bro. Saya aja yang profitnya di sini sudah saya buktikan prakteknya 200 video kali praktek, dan di channel satunya sudah 100 video kali praktek gitu. Itu aja saya masih disiplin pakai SL gitu. Kalau saya mau videokan semuanya, jujur ribuan kali entry praktek saya gitu. Cuman kan nggak muat gitu. Nanti saya upload per 1 hari sekali, nggak ada yang nonton juga karena video saya itu ngebosenin. Padahal isinya bagus menurut saya. Jadi teman-teman semuanya, di setiap entry kita itu harus disiplin tentang resiko. Kalau kalian disiplin tentang resiko, teman-teman, kalian akan memenangkan game psikologis ini. Market ini ya kadang-kadang itu memang disengaja polanya muncul biar apa, biar ngecoh para retail. Nih ini ya teman-teman ya, ini ada double bottom yang mana ini ada bullish engulfing yang mana di sini peluang buy-nya tuh sangat tinggi ya, sehingga orang yang tidak mempedulikan resiko dia akan buy full lot full margin habis sekalian, sehingga ketika bandar melihat itu goyang dikit treat bawah sini habis ya, yang full margin baru naik tinggi. Apakah bandar bisa melihat data itu? Sangat bisa. Apalagi Bitcoin. Bitcoin itu sangat-sangat bisa dikendalikan oleh bandar. Dalam hal ini futures ya teman-teman. Futures ya, forex Bitcoin ya. Ya, itu sangat-sangat bisa. Bitcoin CFD mas saya, itu sangat bisa dikendalikan ataupun dimanipulasi. Seperti itu. Untuk sekedar ngehajar yang full margin itu gampang banget. Jadi teman-teman, itu ya teman-teman. Yang ketiga adalah disiplin tentang resiko. Kalau kalian disiplin tentang resiko, maka kalian akan menang dalam game psikologis ini. Yang keempat teman-teman adalah kondisi
ekonomi tenang. Karena orang yang kondisi ekonominya nggak tenang, maka game psikologisnya bakalan kalah. Punya uang ya cuman 2 juta ya. Deposit lah jadi $100 lebih, berapa dolar doang gitu. Kondisi hidupnya juga nggak baik-baik banget ya kan. Apa ya istilahnya? Ya kerja ya cuman itu duit satu-satunya. Kira-kira bakalan tenang gak sih orang yang cuma punya uang 2 juta deposit $100 kemudian dia trading dan cuman itu doang duitnya? Nggak tenang bro. Jadi ini game psikologis ini orang-orang bisa menang kalau yang di belakang itu nggak ada yang nggak ada yang neken. Kalau kalian tertekan, wah ini waktunya beli beras, waktunya beli kos-kosan, waktunya beli ini beli itu, ya kalian nggak bakalan menang dalam game psikologis ini. Karena kalian sudah dihajar duluan sama kebutuhan teman-teman. Ini fakta teman-teman. Saya dulu waktu awal-awal mulai trading, kondisi ekonominya belum baik. Ya belum ada modal yang cukup teman-teman. Itu kacau sekali. Jadi nggak tenang sama sekali. Mana duit cuman itu doang gitu. Makanya waktu itu saya daftar jadi penulis ya. Waktu itu belum ada AI. AdSense penulis itu masih gacor lah. Masih banyak orderan. Mulai punya modal. Saya bikin blog ya, zaman dulu ya 2015an tuh blog kan masih laku. Saya bikin blog dan lain-lain, gajian dari AdSense. Saya mulai buka YouTube dan lain-lain. Akhirnya apa? Saya punya modal yang agak gede, kondisi ekonomi agak tenang. Sebagian kecilnya saya tradingin itu saya bisa sangat-sangat tenang. Sehingga di situ saya bisa memenangkan daripada game psikologis ini teman-teman. Kondisi ekonomi tenang. Kalau kondisi ekonomi kalian masih berantakan ya mohon maaf gitu. Itu berat sekali. Gimana gak berat coba? Kalian gak punya tabungan misalkan contoh ya. Ada orang yang gak punya tabungan. Uangnya cuma itu doang dan ditradingin dan masih harus besoknya segera withdraw. Kalah di dalam game psikologis ini. Udah pasti kalah gitu teman-teman ya. Jadi dalam dunia trading teman-teman. Trading itu adalah game psikologis. Oke, yang tadi saya sebutkan ini ya teman-teman. Tentang teknik ya. Teknik itu biasa aja. Tapi teman-teman, tapinya ini ya disiplinnya tinggi, lotnya teratur, kecil, rendah resiko, SL-nya disiplin gitu. Tekniknya biasa aja ya. Kalau kalian mau buy sell doang di support atau di resistance time frame gede terserah. Mau pakai teknik candlestick D1 doang terserah. Pakai teknik apapun teman-teman. Tapi coba deh kalian imbangin ini. Disiplinnya tinggi, batasan jelas gitu. Ya. Targetnya jelas juga ya, kapan profit, kapan rugi, kapan harus berhenti, semuanya jelas. Kalian lakuin terus, tekniknya biasa aja. Yang pertama yang akan terjadi adalah kalian tidak akan MC. Yang kedua, kalian akan upgrade level teman-teman. Upgrade level, dimana saat kalian lama sekali tidak MC, otomatis otak kalian akan merekam setiap transaksi. Dimana, oh ya ini saya sering profit, ini saya sering loss, ini saya profit, saya loss, saya profit, saya loss. Ketika waktu kalian lama nggak MC, akan ada rekaman memori yang bagus banget sehingga otomatis kalian akan upgrade tekniknya juga. Lama-lama jadi bisa trading. Semuanya diawalin dari apa? Disiplin tinggi. Psikologinya menang lah. Karena sekali lagi ini adalah game psikologis teman. Tekniknya biasa aja. Kalian mau pakai teknik manapun terserah. Karena sebagian besar teknik itu sebenarnya bagus teman-teman. Yang nggak bagus itu adalah psikologinya. Kalau kalian nggak percaya buktiin sendiri. Kalian ambil satu buah teknik, ya disiplinnya tinggi, batasannya jelas, targetnya jelas, dan teman-teman jangan pengen cepet kaya. Targetnya jauh teman-teman, jangka panjang. Maksudnya jangka panjang itu bukan tradingnya swing atau long term, bukan ya. Tapi meskipun trading kalian daily, tapi oh iya setahun lagi lah saya bisa untung 30% dari modal saya. Jadi nggak bisa ketika kalian targetin minggu depan withdraw, itu kalian kalah dalam game psikologis ini. Orang-orang yang pemikirannya tenang untuk jangka panjang, di sini mereka yang menang. Saya bodoh amat teman-teman kadang. Hari ini mau profit kek, bulan ini mau profit kek, bulan ini mau rugi kek. Karena apa? Kebutuhan saya suatu saat nanti, gitu. Ya, targetnya panjang. Beda dengan orang yang hari ini deposit, besok harus withdraw lah dapat berapapun. Itu udah kalah duluan dalam game psikologis ini teman-teman. Gitu. Jadi ini teman-teman, penentu utama itu adalah di dalam diri kalian sendiri.
kalian bisa mengendalikan diri, kalian punya batasan yang jelas, pembawaan kalian itu tenang, disiplin, akun kalian gak MC dalam beberapa bulan ke depan, otomatis tekniknya akan upgrade sendiri. Kalau nggak percaya buktikan. Tapi buat teman-teman yang masih sering MC, masih sering rugi banyak, masih sering deposit lagi, oh kalian masih jauh deh. Coba deh kalian latih psikologi kalian ya. Latih yang namanya disiplin kalian. Siapa tahu teknik kalian itu sebenarnya sudah bagus. Hanya saja kalian sering nggak bisa ngendaliin diri. Oke ya, sampai jumpa di teori-teori yang lain teman-teman.